Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Seluruh siswa kelas 99 yang insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dengan pembelajaran jarak jauh, yakni PJJ. Sebelumnya disampaikan ada sedikit ralat bahwa kemarin kita sudah mempelajari bab 1 dan bab 2, namun ada ralat untuk kali ini bahwa ternyata ada perubahan. Jadi bab 2 yang sudah kita pelajari kemarin tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal itu dipindah ke bab yang lain. Tapi karena sudah kita pelajari, nanti tidak akan kita pelajari lagi. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, buku yang sudah hasil perubahan, buku yang terbaru dengan judul dari materinya jujur dan menepati janji. Ya, ini judul babnya, jujur dan menepati janji. Baik, ada beberapa ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah kantin kejujuran. Ya, gambar tentang kantin kejujuran. Apa itu kantin kejujuran? Tentu beberapa di antara kalian mungkin sudah ada yang tahu. Kantin kejujuran adalah di mana kegiatan jual beli yang tidak ditunggu oleh penjual, tidak diawasi. Jadi pembeli bebas mengambil barang dan disediakan tempat khusus. Nah, ini biasanya keranjang ini tempat khusus menaruh uang. Ya, jadi jika uang pas diletakkan, jika kembali maka ambil sesuai uang kembaliannya, sesuai harganya. Lalu gambar yang kedua, seseorang berjanji kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah sesuai tema jujur dan menepati janji. Dan ini ada gedung KPK, ya. Semuanya mungkin sudah tahu KPK itu arti atau kepanjangan dari singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, itu KPK. Baik, kita lihat peta konsep pada materi ini. Yang pertama, memahami makna jujur. Yang kedua, menerapkan perilaku jujur. Lalu selanjutnya, memahami makna menepati janji dan menerapkan perilaku menepati janji. Baik, ini contoh. Ada kasus ditemukannya jam tangan di satu tempat, ya, di tempat wudhu di masjid. Lalu pengurus masjid menyampaikan pengumuman seperti ini: telah ditemukan sebuah jam tangan di tempat wudhu. Bagi yang merasa kehilangan, segera hubungi takmir masjid. Nah, ini satu contoh, ya, bentuk untuk menguji seseorang. Apakah ada orang-orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku bahwa jam tangannya hilang, atau memang dia betul-betul kehilangan jam tangan. Nah, ini nanti menjadi ujian kejujuran, ya, bagi masyarakat apabila ada pengumuman seperti ini. Baik, kita masuk materinya, bahasanya. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia hanya sementara. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ada perhitungannya kelak di akhirat. Sedikit amal baik akan mendapatkan balasan. Banyak amal baik pun mendapatkan balasan yang banyak. Dan begitu pula sedikit amal buruk pun akan diperhitungkan mendapatkan balasan. Dan juga seterusnya. Banyak amal buruk akan mendapatkan balasan, ya, yang setimpal dengan keburukannya. Nah, ini yang harus kita lakukan.
Ya, sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat jujur dan akan memiliki banyak kawan, tentu. Ya, tentu kita tidak ada di antara kita yang suka dibohongin. Ya. Mungkin kalian pernah nonton film Ipin dan Upin. Ya, ada kisah di mana ada cerita Jarjit sedang menjadi penggembala kambing. Lalu karena dia merasa kesepian, kekurangan teman, dia membuat satu kebohongan yang menghebohkan. Dia teriak-teriak di tengah malam. Ya, di tengah malam dia teriak-teriak. Ya, dia teriak-teriak bahwa tidak tengah malam rupanya. Dia teriak-teriak di siang hari. Dia berteriak minta tolong dengan suara yang keras. Tolong, tolong, tolong. Ada serigala, ada serigala. Lalu masyarakat pun berduyun-duyun menghampiri suara minta tolong tersebut. Ya, membawa berbagai senjata alat tajam untuk mengusir serigala. Setelah sampai di tempat sumber teriakan, ternyata yang berteriak si Jarjit ini hanya tertawa, bercanda katanya. Satu kali. Kali kedua dia pun melakukan lagi. Di hari berikutnya dia minta lagi tolong. Dia minta tolong lagi, teriak-teriak, tolong, tolong, ada serigala, ada serigala. Masyarakat masih percaya. Ya. Berduyun-duyun datang ingin menghalau serigala, tapi setelah keluar rumah ternyata tidak ada apa-apa. Berbohong yang kedua kali. Di hari yang ketiga si Jarjit ini berbohong lagi. Tolong, tolong, ada serigala. Satu pun tidak ada yang keluar. Karena merasa sudah dibohongin dua kali. Hari pertama, hari kedua, sekarang hari ketiga dia teriak lagi. Ini kita mau dikerjain lagi mungkin, pikir orang. Tapi ternyata di hari itu, di hari orang-orang tidak ada yang keluar rumah untuk menolong, serigalanya betul-betul datang. Apa yang terjadi? Maka hewan ternak si Jarjit ini pun habis, ya, disantap oleh serigala. Nah, inilah buah dari ketidakjujuran. Orang tidak akan suka. Tapi sebaliknya bila jujur, ya, maka orang pasti akan suka. Baik, ada dialog, bisa dilihat dialognya diperbesar. Ya, ada dialog di sini. Ya, disimak dialognya, bisa dilihat oleh kalian. Ya, sudah disimak dialognya, diperhatikan, dibaca. Baik. Ya, sekarang kita lanjut memahami perilaku jujur. Ini arti dari jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Itu jujur. Di materi yang lalu sudah disampaikan tentang jujur, ya. Berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Baik. Artinya apabila orang yang berkata tidak dengan fakta, tidak dengan kenyataan, maka dia berarti dusta, bohong. Ya. Tentu orang yang berkata jujur akan tenang dalam dirinya. Tapi sebaliknya orang yang berbohong, ya, dirinya akan merasa khawatir, was-was, takut. Apa yang dia takutkan? Takut kebohongannya diketahui oleh orang yang dia bohong. Oleh karena itu, jauhilah sifat dusta. Kita harus jujur. Baik, ada satu dalil dari surat Al-Ahzab ayat 70. Surat Al-Ahzab, ya, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Iman dan takwa satu hal yang selaras. Ya, satu hal yang harus berjalan dengan beriringan. Dan salah satu sifat dari orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah mereka berkata dengan benar, berkata dengan jujur. Ini yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Baik. Sekarang kita mempelajari bagaimana menepati janji.
tentu setiap kita pernah membuat janji, ya, kepada teman, pada siapapun, mungkin pernah. Tapi apakah semua janji yang kita bikin, yang kita buat, itu sudah kita tepati? Nah ini kita pelajari, ya, pengertian janji. Janji adalah ucapan kepada seseorang lain, ucapan kepada seseorang, ya, yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Ya, ada 3 tanda orang munafik, ya. Yang pertama, apabila berkata dia dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia dipercaya, dia khianat atau mengkhianati kepercayaan. Itulah tanda-tanda orang munafik. Baik, lanjut. Ingat, janji adalah hutang, ya. Kita berjanji kepada seorang, ya, itu adalah hutang kita. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Oleh karena itu jangan sembarang membuat janji, ya. Jangan asal membuat janji, karena jika tidak ditepati maka akibatnya akan menjadi buruk buat kita. Tidak hanya resiko di dunia namun juga resiko di akhirat. Dalam Islam diajarkan, apabila kita ingin berjanji maka ucapkanlah insya Allah. Sering kita tulis dalam obrolan kita, dalam pembicaraan kita, sering kita dengar kalimat insya Allah. Insya Allah artinya adalah jika Allah menghendaki. Artinya memang bukan kita yang memiliki keputusan. Contoh, kita berjanji nanti sore akan datang ke rumah teman kita, tapi ternyata di sore hari hujan deras, begitu lebat, ya, hingga membuat kita sulit untuk memenuhi janji kita. Maka kita tidak akan dipersalahkan dan tidak akan dituntut karena menyalahi janji, karena dengan sudah menggunakan ucapan insya Allah. Tapi ingat, ini tidak untuk dibuat main-main, ya. Insya Allahnya tidak ada dalam hati niat bahwa insya Allah untuk tidak menepati, tidak boleh. Insya Allahnya, insya Allah jika Allah menghendaki kita akan melakukan apa yang kita katakan. Baik, sedikit dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya umat Islam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menepati janji. Ya, ada lagi satu ayat surat Ali Imran ayat 77. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperbesar, dilihat ayatnya. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, hati-hati dengan janji. Jangan membawa-bawa nama Allah ketika berjanji tapi kita tidak ingin menepatinya, tidak boleh. Maka resikonya seperti ini nanti, ya, tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Baik, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Na'udzubillah. Baik, ini contoh perilaku menepati janji. Nah, sebagai salah satu pengurus OSIS, umpama kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama. Setelah bel pulang sekolah, tentunya ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir. Mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Sudah tentu kamu harus mendahulukan janji yang pertama. Nah, ingat, ya, janji yang pertama yang harus didahulukan.
Ini hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelah. Baik, ini pemaparan materi kali ini. Ya. Ada sedikit tugas buat kalian. Nah, tugasnya adalah lihat. Ada latihan ya, pilihan ganda. Nah, latihan pilihan ganda 1 sampai 10. Kalian hanya mengerjakan cukup 1 sampai 5. 1 sampai 5 kalian kerjakan. Ya, bisa dilihat ini latihannya. Bisa kalian screenshot nanti ketika akan mengerjakan. Ya. 1 2 3 4 5. Baik, diulang. Diperkecil ya. Ya, ini dia. Ini latihannya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, pilihan ganda. Nanti akan disediakan form khusus untuk kalian menjawab atau mengisi jawaban dari pilihan ganda tersebut. Baik, yang nomor 5 ini ya, bisa kalian screenshot nanti untuk kalian membantu ketika mengerjakan soal. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan tugasnya bisa dikerjakan dengan segera. Terima kasih wabarakatuh.